Salam Bapak Ibu Saudara, merdeka, merdeka, merdeka. Luar biasa, hari ini bangsa kita merayakan kemerdekaan yang ke-78 tahun. Satu masa yang tidak mudah lagi, tapi satu perjalanan yang jauh untuk meraih sebuah kemerdekaan. Dan sebagai manusia kita masih banyak melihat orang-orang yang belum sungguh-sungguh mengalami apa yang namanya kemerdekaan. Indonesia bangsa yang besar belum 100% mengalami apa yang namanya kemerdekaan yang dicita-citakan. Dan ini adalah sebuah perjuangan Bapak Saudara. Sebagai gambaran kita sebagai umat Tuhan yang berjuang untuk masuk dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Kapan kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya? Tentunya ketika kita bersama dengan Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa membuat kita ini sedih, menangis, kecewa, dan lain sebagainya. Karena sudah merdeka bersama dengan Tuhan. Dan tujuan kita memang ke sana Bapak Saudara. Luar biasa jika kita memiliki pengharapan, memiliki sebuah keyakinan bahwa kelak kita akan bersama dengan Tuhan, yaitu mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Inilah doa kita. Demikian juga ketika kita tinggal di negeri Indonesia yang kita kasih, yang kita sayangi. Tentunya kita terus berdoa supaya Indonesia ini seluruh umatnya, seluruh umat manusia, mereka mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Jika kita masih tinggal di dunia ini, tentunya ada hal yang memang kita harus sadari. Bahwa kemerdekaan yang kita rasakan belum semuanya orang bisa rasakan. Dan kemerdekaan yang diharapkan belum tentu setiap orang bisa menikmati. Sebagai orang percaya kita harus memiliki kemerdekaan selama kita tinggal di dunia ini. Yang pertama Bapak Saudaraku, kita harus merdeka. Merdeka atas hidup kita. Kita harus memiliki rasa ucapan syukur atas diri kita. Pertama kita sudah ditebus. Pertama kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, ya, yaitu penebusan dari segala dosa kita. Ya, kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ini adalah kemerdekaan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup setiap orang percaya. Luar biasa Bapak Saudaraku, sehingga kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengucap syukur atas segala kasih karunia yang Tuhan berikan, dari mulai penebusan, ya, atas dosa kita. Sehingga kita bisa menikmati yang baik sampai hari ini. Kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan sampai hari ini. Mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekitar kita. Ya, ini juga suatu berkat yang luar biasa yang membuat kita ini mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Mau cari apa lagi Bapak Saudaraku kemerdekaan? Ya, selain kita bisa menikmati apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan sediakan. Amin Bapak Saudaraku. Ya, yang pertama ini kita harus menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan kemerdekaan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menerima pengampunan dari Tuhan. Ya, karena firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 3:17 mengatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin Bapak Saudara. Ketika Roh Kudus, Roh Allah ada dalam hidup kita, ketika kita percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan, maka akan ada kedamaian, ada ketenangan, ada kemerdekaan. Ya, perhatikan baik-baik kalimat ini Bapak Saudaraku. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Jika kita tidak ingin mengalami masa-masa yang memang sangat berat dengan kekuatan kita menghadapi hidup ini, ya, jangan sampai kita ya ketinggalan. Maksudnya jangan sampai kita meninggalkan roh Allah, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Amin Bapak Saudaraku. Ya, ini poin pertama yang harus kita sadari. Ketika saya berjalan-jalan di kampung saya, banyak gang-gang yang ditutup. Karena mereka mengadakan acara 17-an dan berharap supaya semua bisa kumpul tentunya. Pak RT tentunya berharap, Pak RW, Pak Lurah pun supaya semua warganya kumpul. Entah di situ nanti ada permainan, entah di situ nanti cuman kumpul-kumpul dan makan bareng-bareng begitu ya. Yang penting mereka merasa ada satu ketenangan, kedamaian. Senang bahagia lihat kumpul semuanya. Ini Bapak Saudaraku, sehingga kemerdekaan bisa dinikmati. Sebagai warga negara yang baik tentunya kita juga ingin ya menikmati suasana yang indah, suasana kebersamaan. Ya, di sana kita bisa berbagi, saling menguatkan, saling mendoakan. Ya, itu di kampung Bapak Saudaraku. Dan tentunya tidak ada hal yang lain lagi yang bisa dirasakan selain dalam kebersamaan. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami kemerdekaan. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
Mari kita semakin bawa hidup kita untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Kemudian poin yang kedua, Bapak Saudaraku, firman Tuhan berkata di dalam Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kita memang dipanggil untuk merdeka, mengalami pribadi Tuhan sendiri. Tetapi Tuhan juga mengingatkan, jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu untuk sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Karena tujuan kita adalah tadi dari awal masuk dalam kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan Yesus berisikan kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan kuasa. Jadi ketika kita tinggal di dunia ini yang sementara, kita berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan melalui Yesus Kristus. Amin, Bapak Saudaraku. Mari kita terus berjuang. Jika para pahlawan, para pejuang negeri ini, ketika mereka berkata, ya merdeka atau mati, itu satu slogan, satu moto, satu kata-kata kekuatan. Lebih baik aku mati jika aku tidak merdeka. Jika mereka berjuang untuk meraih kemerdekaan, mereka harus memberikan diri mereka. Lebih baik mati daripada tidak merdeka. Apalagi kita sebagai orang percaya. Jadi Bapak Saudaraku, dari poin yang kedua ini, Tuhan ingin supaya kita hidup dalam kebenaran. Karena di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di situ kita bisa merasakan kebenaran yang sesungguhnya. Banyak orang yang ingin meraih kemerdekaan, ingin meraih pada titik tertentu, di mana semua keinginan harapannya harus dipenuhi. Namun dalam perjalanan mereka malah tidak menikmati. Ini juga saya katakan mereka belum mengalami kemerdekaan. Ya, orang yang mengalami kemerdekaan adalah ketika mereka hidup bersama dengan Tuhan. Ketika mereka bisa menjaga hidupnya dalam kebenaran, dalam kekudusan, untuk masuk dalam kerajaan Tuhan, kerajaan Yesus Kristus. Amin. Sehingga firman Tuhan tadi dikatakan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Mari kita tanggalkan segala hal yang membuat kita ini tidak bisa berhubungan dengan Tuhan, jauh dengan Tuhan. Kita buang segala hal yang menghalang-halangi kita untuk kita bisa hidup berkenan di mata Tuhan. Kita buang segala dosa-dosa kita. Amin, Bapak Saudaraku. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk kita buang. Melainkan mari kita belajar melayani satu dengan yang lain dengan kasih Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Sehingga 1 Petrus 2 ayat 16 mengatakan, hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Mari kita semakin hari dunia memang penuh dengan segala kejahatan, tidak bisa dipungkiri. Tapi ketika kita ingin merdeka, mari kita buang. Kita buang segala hal yang membuat kita ini tidak bisa hidup benar di mata Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan, hiduplah sebagai hamba Allah. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba-hambanya. Kita adalah miliknya. Hamba Tuhan tidak harus menjadi seorang penginjil, seorang pendeta, atau seorang guru, atau yang lain. Tetapi kita semua dipanggil menjadi hamba-hamba Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin? Seperti Maria, dia berkata, karena aku adalah hambamu, hamba Tuhan. Mari kita belajar untuk memiliki hati sebagai hamba. Karena kita adalah hamba kebenaran. Amin. Kita dipanggil untuk menjadi hamba kebenaran. Yang membawa kemerdekaan yang sesungguhnya. Mari kita juga terus berdoa. Supaya bangsa kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Yaitu bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Dan mengenal Tuhannya. Bersyukur jika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita memiliki pengharapan yang pasti. Karena di dalam Yesus ada jaminan. Ada pengharapan yang pasti. Yaitu hidup yang kekal. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita terus berjuang sampai kita meraih yang namanya kemerdekaan yang sesungguhnya. Jika hari ini kita selamat tinggal di dunia ini, kita memang belum 100% menikmati kemerdekaan-kemerdekaan yang digambarkan oleh semua orang. Tapi kita memiliki standar bahwa kemerdekaan sesungguhnya ketika kita berada bersama dengan Tuhan. Menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Amin, Bapak Saudaraku. Saya yakin kita semua akan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya ketika kita nanti bersama-sama dengan Tuhan. Hidup dalam kerajaannya. Kerajaan Yesus Kristus.
Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang mengingatkan kami untuk menerima berkat kemerdekaan yang sesungguhnya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kami melangkah setiap hari bersama dengan Tuhan. Walaupun kami sering mengalami mungkin kegagalan, tapi kami percaya ketika kami terus Tuhan bangkit untuk meraih kemenangan, untuk meraih kemerdekaan, Engkau ada bersama dengan kami. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berikan kami kekuatan menghadapi kenyataan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu menyerahkan doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah.